bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perlawanan rakyat Palembang. Sebelum itu kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Abdul Fatsya. Nama saya Hairwan Nasution. Nama saya Robert Wijaya. Nama saya Yolanda Barwas. Nama saya Jesús Suryati. Latar belakang perlawanan rakyat Palembang adalah Kesultanan Palembang merupakan kerajaan bercorak maritim yang berkuasa di wilayah Sumatera Selatan dengan pusat pemerintahan di kota Palembang pada awal abad ke-19. Perlawanan rakyat Palembang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II dilatar belakangi oleh keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Palembang. Perlawanan rakyat Palembang terdapat 3 perlawanan. Perlawanan pertama, Belanda di bawah pimpinan Mutingha pada Mei 1819 mulai menyerang rakyat Palembang dan meminta putra mahkota atau Pangeran Ratu untuk didatangkan ke Batavia. Permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Mahmud Badarudin. Selanjutnya Belanda mengirimkan 200 orang tentara dan 2 kapal perang. Namun penyerbuannya gagal karena kokohnya pertahanan benteng yang dijaga oleh rakyat Palembang. Hal itu membuat Mutingha mundur dan kembali ke Batavia pada tanggal 15 Juni 1819. Perlawanan kedua, armada Belanda datang kembali ke Palembang yang dipimpin oleh Walter Beck pada tanggal 18 September 1819 mengerahkan 2.000 personil dan puluhan kapal perang. Namun usaha Belanda yang kedua ini juga menemui kegagalan karena semua strategi yang dipasang oleh Sultan Mahmud Badarudin berjalan sesuai rencana. Kapal-kapal Belanda itu tidak bisa maju karena tertahan oleh pancang-pancang kayu yang ditanam di dalam sungai. Kekalahan membuat geram petinggi-petinggi di Batavia. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan ketiga, yaitu di mana persiapan dilakukan selama 3 tahun dari tahun 1819 sampai 1821. Belanda juga mendatangkan pasukan Eropa yang dipimpin oleh Mayor Jenderal de Kock dengan personil 7.000 orang dan 47 kapal tempur. Armada de Kock akhirnya tiba di muarai Sungai Musi pada 22 Mei 1821. Pertempuran sengit terjadi kembali. Armada yang dibawa oleh de Kock kepayahan dan memutuskan untuk mundur. Mayor Jenderal de Kock meminta gencatan senjata kepada Badarudin II. Namun janji itu diingkari oleh de Kock dan bermaksud menghancurkan Banting Kuta Besar. Namun usaha itu gagal lagi. Akhirnya de Kock mengeluarkan siasat licik dengan menunjuk Sultan Najamuddin IV di salah satu kapal perangnya. Setelah itu Badarudin II memutuskan untuk berhenti menyerang, sehingga Benteng Kuta Besar jatuh dan Badarudin II beserta panglima perangnya ditangkap oleh Belanda. Maka berakhirlah pertempuran ketiga dan terakhir antara Kesultanan Palembang melawan pemerintah kolonial. Gelar Kesultanan akhirnya diserahkan pada Najamuddin IV dan Pangeran Ratu pada 29 Juni 1821. Badarudin II dan keluarganya pun akhirnya diasingkan oleh Belanda ke Ternate pada 3 Juli 1821. Ternyata Najamuddin IV tidak sanggup memerintah kesultanan karena rakyat Palembang tidak mendukungnya. Akibatnya Belanda turun tangan dan akhirnya menghapuskan sistem kesultanan dan menggantinya dengan Keresidenan Palembang pada tanggal 7 Oktober 1823. Tokoh-tokoh yang terlibat Sultan Mahmud Badarudin II, Mengtihe, Mayor Jenderal de Kock. Tokoh yang terlibat Sultan Najamuddin IV, Walter Beck. Sekian dari penjelasan video kami. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih.